Gua akan ajarin caranya gabungin beberapa gambar jadi sebuah desain dengan ngegunain Stable Diffusion. Tapi tenang aja, kalau kalian cuma punya laptop kentang, gua jamin kalian bisa banget ikutin video ini. Tanpa lama-lama lagi, langkah pertama yang harus kita lakuin adalah ke Pinterest. Kalian gak perlu khawatir tentang copyright dulu di sini, karena apa yang kita akan lakuin termasuk ke dalam fair use, yang dimana kita nggak semena-mena ngambil atau bahkan nyuri karya dari si Pinterest ini. Untuk contoh, gue akan pakai keyword fantasy art, dan setelah scrolling gue dapat 2 gambar kayak gini. Tapi kalau kalian emang udah punya suatu ide, langsung aja tulis satu persatu objek yang ada di kepala kalian. Dan cari aja sampai kalian nemu gambar yang pas. Lanjut, kalau udah punya gambar-gambarnya, kita langsung aja ke website photopea.com. Ini adalah salah satu alternatif dari aplikasi Adobe Photoshop. Jadi kita akan ngegabungin gambar-gambar yang tadi udah kita kumpulin ke dalam Photopea ini. Pertama, kita bikin dulu file baru dengan ukuran 512 x 512 dan DPI-nya jadi 300. Terus kita masukin dah tuh gambar-gambar yang udah kita kumpulin. Klik tombol centang di sini dan gambarnya hilang. Emang ya? Itu karena gambar kita layernya ada di bawah si putih gila ini. Tinggal drag aja gambar kita ke atas dan udah deh. Nih by the way kita buang aja ya si putih biar gak ganggu. Next pencet aja tombol E di keyboard untuk akses eraser tool. Abis itu di zoom in aja pakai shortcut Alt sama scroll wheel mouse ke atas. Kebalikannya kalau mau zoom out pakai aja shortcut Alt sama scroll wheel ke bawah. Dan langsung dah tuh kita pisahin orang ini dari backgroundnya. Oh ya by the way untuk atur size brush sendiri itu gue pakai tombol Alt sama right click mouse. Kalau kita arahin mouse-nya ke kanan nanti size brush-nya itu makin gede, sedangkan kalau ke kiri akan semakin kecil. Kira-kira nanti itu hasilnya jadi kayak gini. Untuk background-nya gue pengen gedein dikit sih ukurannya, jadi gue pakai shortcut. Ini shortcut terakhiran gue janji. Ctrl sama Alt dan juga T di keyboard. Dan kita mainin dah tuh titik ujung yang ini untuk atur ukuran dari si gambar. Kalau udah, tinggal klik aja tombol centang di sini. Sebenarnya di awal tadi gue pikir desain ini akan cocok kalau ukurannya kotak. Tapi karena backgroundnya ini agak melonjong ke atas, gue akan pakai crop tool di sini. Dan gue ganti aspek rasionya jadi 4x3. Jadi kalau kalian agak bimbang sama ukuran, kalian gak perlu mikirin dari awal juga gak apa-apa sih sebenarnya. Pakai aja teknik ini untuk lihat size apa yang kira-kira cocok sama desain kita. Oke lanjut, kita akan masuk ke dalam Stable Diffusion. Kalau ada dari kalian yang masih belum punya Stable Diffusion, bisa langsung aja cek video gue yang ada di atas kanan untuk lihat cara installnya gimana. Di dalam Automatic 1111 kita klik aja di tab control net-nya ini dan masukin dah tuh gambar yang udah kita edit tadi. Terus di sini aktifin pixel perfect biar gambar kita ini resolusi pixelsnya matching sama resolusi yang ada di Stable Diffusion. And untuk tipenya kita pakai Canny di sini. Dengan Canny inilah Stable Diffusion ngambil gambar kita sebagai referensi dengan cara ngikutin garis-garis putih yang dibikin sama tipe Canny tadi. Kalau bingung gak usah dipikirin. Dan kita lanjut aja ke atas untuk taruh prompt yang kita mau di generation kita. Untuk negative prompt, kalian tulis aja hal-hal yang kalian gak mau di hasil generationnya nanti. Kalau settingan resolusinya sih, gua pakai 512 x 384. Sedangkan CFG scale-nya sendiri gua turunin ke 5,5. Semakin kecil CFG scale-nya ini, semakin rendah pengaruh prompt yang kita tulis di hasil generation kita nantinya. Tapi dengan CFG scale yang kecil ini, Stable Diffusion akan ngasih hasil yang lebih realistis. Jadi disesuaikan aja ya sama kebutuhan kita masing-masing. Nah, kalau sampling steps itu gue naikin ke 30. Yang dimana sampling steps ini akan atur seberapa banyak proses generation kita. Saran gue maksimal dinaikin ke 50 aja ya. Karena semakin tinggi sampling stepsnya ini, semakin lama proses dari generation gambarnya. Dan ini dia hasil generation pertama gue. Iya, jadi resolusinya ini terbalik ya. Kalian tinggal ganti aja di antara width sama height-nya ditukar. Oh ya, by the way, buat kalian yang kurang bisa bahasa Inggris, bisa langsung aja pakai Bing Chat dari Microsoft ya. Enaknya di sini kita bisa input gambar yang udah kita edit tadi untuk di-convert jadi prompt Stable Diffusion. Dan kalau dari hasilnya sih, menurut gua lumayan menarik ya. Nah, sekarang yang perlu kita lakuin itu tinggal generate aja terus sampai kita nemu hasil yang paling bagus.
Tips dari gue sih, jangan ragu-ragu untuk gonta-ganti prompt kalian dan juga settingan-settingan yang ada. Kayak misal sampling steps sama CFG scale. Kalau kalian udah nemu gambar yang pas, langsung aja kalian klik di icon yang ini untuk kirim hasil generation kalian ke dalam tab image to image. Disinilah kita bisa percantik gambar kita. Kalau kita scroll ke bawah, akan ada settingan baru yang namanya denoising strength. Semakin tinggi strength-nya, semakin banyak perubahan yang kelihatan dari generation kita. Dan begitu pula sebaliknya. Kalau gue di sini akan naikin denoising strength-nya ini jadi 0,8. Dan gak cuma itu, kita juga akan upscale gambar kita jadi 2 kali dengan settingan scale di sini. Alhasil nanti generation kita ini akan semakin tinggi resolusinya. So abis gue otak-atik dikit, ini dia hasil dari generation gue. Kalau misal ada dari kalian yang masih bingung tentang teknik prompting di Stable Diffusion, langsung aja cek video gue yang ini untuk lihat caranya.